Dokter gayanya keren banget loh. Ya. Saya Lagi flu tapi gayanya tetap hits loh. Saya ketemu dokter langsung yang wow, keren sekali dokter. Dokter, apa kabar? Selain flu-nya udah agak better? Udah agak better ya dok ya. Baik, dokter, sebelum kita memulai acara ini dok, aku mau tanya-tanya sedikit mengenai dokter, boleh dok? Iya. Dokter udah berapa tahun dok sebenarnya jadi dokter SPOG dok? Waduh, udah lama ini, 32 tahun. 32 tahun ya dok ya? Oke. Dok, boleh tanya nggak? Kenapa sih kok jadi objin gitu dok? Kenapa nggak SPA gitu, SPKK gitu? Ada dua spesialis yang saya sangat suka. Yang belum terjadi. Yang pertama SPA, satu lagi SPA. Jadi memang dua-dua itu satu yang waktu itu. Sampai suatu saat ini saya masuk ke sama juga kita menyelamatkan bayi-bayi. Tapi pasti ada alasan terutamanya dok. Kenapa kok objin gitu? Apa ada story behind that gitu? Oh enggak ada yang spesial. Sebab sebetulnya kualitas dari anak bangsa itu akan tergantung kepada wanita. Kalau wanitanya bagus, sehat dan kuat, maka turunannya akan juga sehat dan bagus. Terutama karena secara genetik sebetulnya wanita itu akan menurunkan sifat 75% terhadap anaknya dibandingkan pria hanya 25%. Sehingga memang wanita-wanita itu harus kuat, sehat dan cerdas supaya anaknya juga cerdas dan sehat dan bahagia. Oke, dokter. Jadi dokter saat ini itu ada di Rumah Sakit Royal Maternity. Ya, jadi tadi saya juga tanya-tanya kenapa sih harus Rumah Sakit Royal Maternity gitu ya. Jadi ternyata di Rumah Sakit Royal Maternity ini spesialisasinya itu memang di feto maternal ya dok ya? Iya, feto maternal. Di samping sebetulnya karena Rumah Sakit Royal Maternity sebenarnya General Hospital, tapi kita lebih banyak di sana, lebih fokus ke obstetrik dan ginekologi, terutama di feto maternal. Oke, jadi untuk mom semuanya ya yang lagi ada di Sun Plaza ini, apabila merasa aduh kok kehamilannya agak beresiko tinggi, maka rumah sakit yang paling tepat itu adalah Rumah Sakit Royal Maternity Hospital yang ada di jalan apa dok? Jalan Semen Cirim nomor 5557. Oke. Dan saya sudah ke sana, itu saya amazed sama ruangannya. Jadi saya langsung ngerasain saya pengen hamil lagi nih gitu kan. Saya pengen ngelahirin di sana karena ruangannya itu kayak apartemen gitu kan. Saya udah bisa kebayang kalau misalnya ngelahirin di sini itu bakalan nyaman banget yang nungguin juga gitu. Oke, dokter, saya pikir udah cukup ya perkenalannya ya Mams ya. Nanti kalau misalnya belum masih mau tanya-tanya lagi, dokter ada Instagramnya nggak? Ada. Ada ya? Ada. Oke, Instagramnya apa dok? Makmur S. Makmur S. Oke. Nanti bisa ditulis ya Mas ya, yang di Rumah Sakit Royal itu Instagram dari dokternya bisa kenalan di situ. Oke, nah silakan. Ini dokter mau langsung ke slide atau kita ngobrol dulu? Mau ke slide juga boleh. Ya. Okay. Saya akan bicara nutrisi, tapi saya tidak akan banyak bicara. Nanti bosan dia. Kita hanya bicara secara apa saja, secara sederhana saja, bahwa nutrisi pada kehamilan itu menjadi sangat penting. Ya. Nah, sorry ya. Saya suka sekali gambar ini. Gambar ini menjadi inspirasi bagi kita. Bagaimana sebetulnya untuk hamil itu harusnya ada persiapan. Sama seperti kita mau membangun rumah. Mesti ada denahnya dulu. Kemudian bahan-bahan yang berkualitas juga. Baru kehamilan untuk menghasilkan output yang baik, anak yang baik. Jadi artinya begini, kalau ibunya terlalu gemuk misalnya, obesitas gitu, ini punya kecenderungan nanti akan bisa terjadi hipertensi misalnya. Dan juga anaknya juga nanti akan sangat besar misalnya. Itu juga kualitasnya kurang begitu bagus. Karena itu, kalau kita mau hamil harusnya dipersiapkan. Kalau bisa diturunkan berat badannya, kalau bisa. Kalau tetap tidak bisa,
kenaikan berat badannya jangan terlalu banyak selama hamil. Jadi itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Kemudian ada hal-hal yang lain, misalnya anemia. Anemia pada ibu hamil itu hampir 50%. Jadi kita sebaiknya periksa dulu. Kalau kita anemia dikoreksi dulu, diperbaiki dulu baru hamil supaya nanti kualitas anaknya juga bagus. Kemudian selain daripada itu beberapa penyakit misalnya penyakit kalau ada keluarga yang diabetes itu harus diperiksakan juga kepada kita. Apakah kita juga menderita diabetes atau tidak, semuanya harus kita kontrol dengan baik. Jadi inilah tujuannya sebetulnya. Sebelum satu kehamilan harus dilakukan satu persiapan yang cukup bagus, baru hamil. Sama seperti kalau kita mau perang, kalau kita mau menyerang negara lain, kalau amunisi kita tidak cukup, nggak mungkin kita bisa menang. Nah, jadi ini begitu juga. Memang bisa juga nanti, bisa juga hamil, melahirkan, tapi kualitasnya akan lebih bagus kalau kita persiapkan. Ini perkembangan janin, ini saya mau kasih latar belakang. Untuk di Indonesia, situasinya bahwa anemia itu 48,9%. Jadi cukup tinggi ya, cukup tinggi. Ini harus kita koreksi. Kemudian stunting, ya stunting 30,8. Ibu-ibu tahu stunting. Tahu kira-kira stunting ini lagi dikampanyekan ini. 30% ini stunting. Ngerti nggak kira-kira stunting itu bagaimana? Kekurangan gizi ya dok? Iya, kekurangan gizi kronis. Ya. Jadi ada 3 keadaan yang jelek. 1 stunting, 2 wasting, 3 obesitas. Jadi 3 keadaan itu kita tidak inginkan. Stunting itu pendek ya, pendek. Pertumbuhannya kurang dari 2 SD dari tinggi normal seorang anak. Itu namanya stunting. Itu kita bisa cegah waktu di dalam kandungan. Kemudian dan itu bayi-bayi stunting dia akan punya bakat untuk menjadi penyakit diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, stroke dan sebagainya bisa kena dia meskipun secara turunan tidak ada, orang tuanya tidak menderita diabetes, tidak hipertensi. Kalau kita lihat nanti banyak contoh-contoh umur 30 tahun stroke, dulu nggak pernah ada. Nah itu bayi-bayi yang seperti ini, yang terlahir seperti ini sebenarnya, yang bisa seperti itu. Jadi penyakit-penyakit endokrinnya bisa muncul hanya gara-gara pertumbuhannya yang tidak bagus. Kemarin juga ada dok yang 9 tahun stroke dok. Iya, gitu. Ya itulah sebetulnya hal-hal yang seperti kalau dulu nggak pernah itu. Kalau stroke itu pasti 40 tahun ke atas, 60 tahun atau 10 tahun. Tapi kalau sekarang muda-muda dia bisa stroke. Bisa kena serangan jantung, penyakit ginjal dan sebagainya. Dan itu sebetulnya makanya kalau dia selama kehamilan semuanya keadaannya bagus, maka kualitas anak yang dilahirkan akan juga cukup bagus dan cukup kuat. Kemudian kurang gizi balita, ini urusan dokter anak. Kemudian ada lagi hepatitis. Nah, semua ibu hamil harus diperiksa hepatitisnya, hepatitis B terutama. Kalau ibunya HbS1-nya positif, kalau kita tidak lakukan pengobatan nantinya setelah lahir, maka anaknya kasihan belum apa-apa sudah menderita hepatitis. Tahukah ibu bahwa hepatitis B itu bisa bersifat kronik, menyebabkan kematian pada seseorang, bisa kanker hati juga. Jadi ini satu keadaan yang jelek yang sebetulnya selama kehamilan bisa kita cegah. Bisa kita cegah, baik itu kalau dia hepatitisnya sangat jelek, ada obat tertentu selama kehamilan. Atau kalau dia tidak begitu berat, nanti setelah lahir kita lakukan imunisasi segera kepada si bayi, sehingga bayi tidak menderita. Jangan gara-gara ibunya yang menderita, anaknya jadi ikut menderita, padahal bisa kita cegah. Jadi hal-hal yang seperti itu harusnya bisa kita hindari. Kemudian preeklamsi, Pak. Katakan preeklamsi misalnya kalau dia obesitas tadi, kalau dia gemuk ya, ibunya sebelum hamil sudah obes, itu kemungkinan preeklamsinya sangat tinggi. Satu lagi penyakit sistem saraf, neural tube defect. Jadi penyakit sistem saraf itu yang paling banyak diderita. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Mencegahnya adalah dengan asupan asam folat. Ibu kenalkan asam folat? Asam folat sebaiknya sebelum hamil minum asam folat. Minum asam folat supaya nanti waktu hamil tidak kekurangan asam folat sehingga tercegah daripada neural tube defect.
Gimana ya? Oh, sini. Ya. Nah, prinsip yang sekarang yang paling terkenal adalah prakonsepsi. Prakonsepsinya adalah persiapan sebelum hamil. Persiapan sebelum 3 bulan sebelum hamil harus kita persiapkan. Sebelum hamil, jangan tiba-tiba hamil. Pertama, minum asam folat. Kemudian kalau ada penyakit yang harus terkontrol, imunisasi satu lagi. Kita hanya ada di sini PT, tetanus toxoid, padahal tidak populer itu sebetulnya. PT itu hanya anjuran WHO bahwa persalinan itu dulu 90% di Indonesia dibantu oleh dukun yang tali pusatnya dipotong pakai sendilu sehingga bayinya bisa kena tetanus. Sekarang hampir tidak ada. Kalau dibantu sama bidan pun dia pakai alat yang steril, gitu ya. Jadi PT itu tidak begitu bermanfaat sebetulnya. Tapi ada imunisasi yang lain seperti hepatitis D, kemudian MMR, misal rubella, ini paling penting rubella ini. Itu tidak bisa diobati. Kalau ibu hamil menderita rubella yang positif, maka anaknya harus kita lahirkan juga. Harus kita keluarkan kalau dia positif. Karena nggak ada obatnya rubella itu. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan gangguan di saraf, gangguan di mata, gangguan di jantung. Ada 3 sasaran dan itu sangat berbahaya. Karena itu kalau nanti pada saat hamil kita periksa rubellanya positif, kita anjurkan untuk dikeluarkan saja lah. Karena dia akan menimbulkan cacat yang sangat jelek. Tapi itu bisa dicegah dengan imunisasi MMR misalnya, rubella, kita bisa. Kemudian bahkan ada juga imunisasi untuk influenza. Sebab kalau ibunya makin sehat, kualitas anaknya juga akan meningkat. Saya kira itu aja barangkali, nggak usah saya sampai ke dalam sekali, ini banyak sekali nanti sama-sama bingung gitu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Wah, dokter saya jadi baru tahu nih dok, kalau ternyata ya itu sebelum hamil itu memang kita harus siapkan dan harus imunisasi. Sekarang pertanyaannya, saya udah terlanjur hamil, saya belum imunisasi itu semua, benar nggak Bu? Ya kan? Kayak mana lah dok? Kalau imunisasi rubella nggak bisa, nggak boleh kalau sudah hamil. Tapi kalau hepatitis D masih boleh, influenza masih boleh, tetanus toxoid masih boleh. Tapi kalau khusus untuk rubella nggak boleh. Tapi jadi mungkin moms di sini semua jadi agak-agak khawatir juga nih, waduh aku rubella atau enggak nih? Ada kayak ciri-cirinya nggak sih dok? Sebetulnya cirinya sangat tidak khas. Serangan rubella itu demam seperti kerumut-kerumut gitu ya. Kita demam, kemudian keluar merah, turun demamnya. Sangat sederhana demamnya. Jadi orang pikir itu nggak apa-apa, padahal itu rubella. Itu sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya nanti memang ada demam, bisa diperiksakan gitu kali ya dok ya. Oke, untuk moms di sini semuanya. Oke, nanti siapin aja, ada beberapa pertanyaan karena nanti juga aku akan bagi-bagi hadiah, oke? Dan juga aku akan tanya juga, jadi siap-siap ya. Tapi aku mau tanya dulu nih ke dokter. Dok, jadi gini, kalau aku lagi hamil, berarti aku makannya nggak apa-apa dong banyak. Kan makannya buat 2 porsi. Wajar dong kalau aku jadi gendut. Jadi sebetulnya tidak ya, memang lebih sedikit itu, hanya sekitar 10-30%. Kalau di trimester 1, 12 minggu pertama, tidak perlu penambahan kalori. Tidak perlu penambahan kalori di sana. Tapi pada trimester 2 itu harus ditambah 20-30%. Lebih kurang kalau nasinya itu ditambah 4-5 sendok dari takaran yang biasa. Nah kalau di trimester 3, pada saat itu kan kebutuhan kalorinya lebih tinggi pada trimester 3. Itu kira-kira kita butuh 1 piring nasi. 1 piring nasi dibagi untuk 1 hari tambahannya. Jadi cara sederhana seperti itu. Bukan 2 kali lipat, tidak 2 kali lipat, jangan. Ya. Oke, tapi kalau misalnya nih, sebenarnya kalau misalnya saya itu berat badannya dikatakan berapa persen sih kalau misalnya itu tuh kayak udah berlebihan gitu dok? Iya, betul. Kalau di atas 29 BMI,
Kalau BMI-nya di atas 29, maka kenaikan berat badan total selama kehamilan maksimal 7 kilo. Saya 27 dok waktu itu. Apa ya BMI-nya? Ya, naiknya. Oh, kebanyakan. Tapi itu udah 15 tahun yang lalu, itu 17 Ya. tahun yang lalu sih dok. Udah balik lagi, walaupun masih ada utang juga sih. Ya, rata-rata kalau berat badannya normal, itu kenaikan berat badannya 12,5. 12,5 sepanjang tahun. 12,5 ya. Ibu-ibu di sini berapa naiknya? Ya coba dihitung, dikurangin ya, langsung mikir gitu kan. Berarti habis ini kalau yang lebih dari 12,5 langsung diet. Bukan diet, Nggak boleh diet diet. nggak boleh. Dia tidak boleh. Cuma BMI-nya berapa? Underweight, normal weight, atau overweight? Ya. Jadi bergantung kepada itu. Kalau dia normal weight bisa sampai maksimal 18 kilo. Kata bapak. Jadi beda orang tentu saja berbeda Beda. lagi. Kalau dia gitu ya. kurus dia naik badan. Oke. Nah, dok, jadi kalau misalnya nih berat badannya pas lagi hamil itu nggak banyak gitu ya, itu bisa mempermudah proses persalinan? Tidak. Itu salah itu. Itu nanti kualitasnya malah jelek. Gitu. Jangan. Dengarkan aja anjuran dokter, sebab dokternya akan melakukan pemeriksaan pertama kenaikan berat badan yang akan lihat. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat pertumbuhannya bagus atau tidak. Kadang-kadang harus naik lebih banyak gitu. Kalau pertumbuhannya kita lakukan pengukuran ini kurang sama babynya. Jadi ini secara garis besar saja sebetulnya kenaikan berat badan 12,5. Tapi bisa juga sampai 25 kilo kalau memang dibutuhkan gitu. Sebab ini yang bertanggung jawab untuk penyampaian nutrisi itu harus lewat plasenta. Jadi kan dia harus ibunya makan, masuk ke plasenta, disaring di plasenta baru sampai ke janin. Kalau plasentanya kurang bagus, sehingga penyampaian nutrisinya tidak begitu baik, misalnya hanya 50% ya transfer. Makanya ibunya harus makan lebih banyak gitu, supaya anaknya jangan kecil. Jadi ada beberapa pertimbangan sebetulnya. Ya, kenaikan rata-rata yang saya sebutkan tadi itu secara global saja. Tapi secara statistik masing-masing orang bisa berbeda. Bicara tadi dokter, plasentanya bagus, plasentanya sehat. Bagaimana saya tahu plasenta saya bagus? Ya, harus diperiksa sama dokter. Jadi nggak bisa diraba-raba ya? Ada sirkulasi darahnya yang bisa kita ukur. Apakah sirkulasi darahnya itu berjalan dengan bagus atau tidak? Ya ini tadi pertanyaan ibu-ibu yang sudah lama tidak hamil ya, ataupun yang mungkin belum hamil juga pertanyaannya kadang-kadang pertanyaan bodoh seperti itu keluar loh dok gitu. Nah sekarang gini dok, aku bingung nih, aku nih kecukupan gizinya udah bagus apa belum ya gitu loh. Misalnya aku seharian makannya brokoli mulu gitu, itu kan superfood tuh. Tapi aku nggak suka makan ikan gitu. Jadi gimana tuh dok cara ngebalansinnya? Iya, baik. Kalau brokoli itu serat kan, serat. Kita harus ada dua macam makanan, namanya makronutrien sama mikronutrien. Makronutrien itu termasuk karbohidrat, nasi, roti, gula, itu karbohidrat. Kemudian ada protein, kemudian ada lemak. Jadi kebutuhan secara garis besar untuk karbohidrat 40-60%, kemudian protein 10-20%, lemak 30-40%. Jadi itu komposisinya ditambah dengan seratnya di brokoli tadi. Jadi jangan makan brokoli aja, nggak bisa. Proteinnya nggak ada. Kemudian lemak juga penting. Lemak itu untuk membentuk apa? Sel saraf. Sel saraf itu lemak semua itu. Jadi kalau lemaknya kurang, nggak bagus. Nah, makanya itu pada ibu hamil, orang berpikir kolesterolnya itu harus di bawah 200 baru dia nggak boleh. Nggak boleh, ibu hamil harus di atas 200. Sebab kolesterol itu salah satu bahan untuk jadi DHA, pertumbuhan sel saraf. Jadi salah ya, jangan takut makan lemak ini lemak yang Saya bahagia loh dengan statement ini loh ya. Jadi kita boleh makan kolesterol sebabnya enggak juga ya dok ya. Ini ya. Jadi makanya aman ya dok ya untuk ibu jadi harus hamil ya. lebih tinggi sedikit daripada yang normal. Kalau di bawah 200 memang bagus, kita harus substitusi dengan DHA. Sebab
pertumbuhan tabung sarafnya kurang begitu bagus, ada kekurangan sel lemak yang penting untuk sistem. Saya baru tahu bahwa sel lemak itu khusus buat pertumbuhan syaraf ya dok ya. Berarti ibu-ibu kesimpulannya di sini apa? Simpulkan sendiri sih Bu ya. Nah dok, jadi kalau tadi kan dokter bilang ya, kalau trimester pertama, kedua, ketiga itu kan beda porsi tuh, beda kalori ya tadi ya. Jadi kalau kebutuhan gizinya sendiri ada nggak? Soalnya kan kayak trimester pertama yang dibangun itu janinnya ini, yang kedua ini, itu perbedaannya gimana dok? Ya betul, betul sekali itu. Jadi kalau trimester 1, terutama di 8 minggu pertama, itu pembentukan organ. Pembentukan organ itu pembentukan organ. Sistem saraf itu yang pertama, kemudian jantung, mata, semuanya dibentuk di situ ya, di trimester 1. Karena itu tidak boleh kekurangan gizi pada trimester 1, terutama asam amino esensial. Apa asam amino esensial? Salmon. Itu asalnya dari protein. Oh. Asam amino esensial itu ada 10. Itu harus masuk semua. Dan tantangannya sama kita apa? Tantangannya adalah mual dan mual nggak bisa masuk makanan. Ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu persiapan prakonsepsi sebelum hamil, kalau kita kasih kecukupan vitamin B6, kita kasih sebelum hamil 3 bulan, dia nggak mual waktu hamil muda. Kalau dia tidak mual waktu hamil muda, maka asam amino itu masuk semua. Bagaimana untuk melengkapi supaya asam amino itu masuk semua seterusnya? Maka makan proteinnya beragam-ragam. Jadi artinya gini, ibu jangan ngidam makan ayam, tiap hari makan ayam, jangan. Hari ini makan ayam, besok makan ikan, lusa makan sapi, sehingga semua asam amino yang 10 macam itu bisa masuk. Sebab asam amino esensial itu adalah asam amino yang dibentuk dari luar, tubuh kita nggak bisa membuat. Jadi itu strateginya, makanya prakonsepsi ini menjadi penting supaya dia jangan mual waktu dia hamil muda. Begitu nggak mual, kemudian dia kecukupan dari asam aminonya cukup, maka kualitas anaknya lebih bagus. Pasti akan lebih bagus, karena organnya akan terbentuk dengan sangat sempurna. Kalau misalnya nih dok, aku habis makan, waktu itu juga habis makan muntah mulu gitu kan, itu gimana dok? Jadi makanya aku lebih perbanyak vitamin aja, gimana? Nggak bisa. Nggak bisa, tetap harus makan. Karena tadi saya sebutkan tadi ada makronutrien, tadi lah karbohidrat, lemak dan protein. Itu makronutrien. Ada mikronutrien. Mikronutrien itu yang dari obat-obatan. Apakah itu besi, kalsium, vitamin B1, B6, B12, itu adalah mikronutrien, berbeda fungsinya. Jadi tidak bisa digantikan. Harus dihentikan mual dan muntahnya. Jadi sebetulnya cara mensikapinya itu, selain dikasih obat-obat anti-emetik, anti mual dan muntah, makannya sedikit, tapi berulang-ulang. Jadi jangan seperti ibu hamil, ibu yang tidak hamil 3 kali sehari. Kalau perlu 6 kali sehari makan boleh, sedikit-sedikit, porsi-porsi kecil, dan pilih makanan yang tidak merangsang. Jangan yang merangsang, justru akan merangsang muntah. Nah itu kan tadi trimester pertama pembentukan organ. Bagaimana yang kedua dok? Ya, trimester kedua tetap aja masih dibutuhkan itu, tapi memang fokusnya bukan lagi protein dan sebagainya. Sebab dia hanya tinggal namanya hipertrofi, pembesaran daripada sel. Kalau tadi proliferasi, pembentukan sel. Jadi pembentukan sel itu jangan seperti kekurangan protein. Sebab sel yang harusnya jumlahnya cukup jadi tidak cukup. Oke, jadi kalau yang semester kedua tetap protein juga jalan, tapi yang harus ada apa dok? Lebih fokusnya dok? Yang nggak boleh terlewat? Saya kira semuanya nggak boleh terlewat. Semuanya harus ada ya. Ada. Baik. Jadi Lalu jangan takut kalau makan ini, pantangin nggak boleh juga nggak boleh ya. Oke, lalu semester ketiga gimana dok? Nah, di sana makanan harus lebih banyak karena dia akan membentuk pertumbuhan yang luar biasa pada trimester 3. Dia akan sangat cepat, seminggu akan naik 250 gram, sebulan 1 kilo kenaikan.
Jadi dia butuh kalori yang sangat tinggi. Jadi bergantung nanti keadaan. Sebetulnya kalau kita lakukan pemeriksaan, ya lingkar mana yang kurang? Misalnya lingkar kepalanya kurang, bisa kan? Tapi kita lihat ya, kalau dari pemeriksaan ultrasonografi, kalau lingkar kepalanya kurang, proteinnya suruh balik berkurang, pH-nya suruh tambah. Tapi kalau lingkar perutnya kecil, nasinya suruh banyak kan? Suruh banyak makan nasi kan? Nasi, roti, mie, gula dinaikkan supaya lingkar perutnya lebih besar. Jadi sangat spesifik memang itu untuk apa ya, untuk masing-masing orang bisa berbeda. Berbeda-beda ya. Baiklah. Nah, mam semuanya berarti diperhatikan aja nanti aku trimester yang keberapa gitu ya. Berarti makannya ditambahin sama dokter. Sekarang masih praktek nggak sih dok? Apa udah di manajemennya? Saya jadi pengen hamil lagi deh. Saya nggak suka di manajemen, saya suka praktek. Oh, masih praktek ya dok ya. Oke, nah dok, terus kalau misalnya di semester terakhir nih kita bicara mengenai pantangan makanan, kan katanya malah nggak boleh loh minum yang dingin-dingin, nanti bayinya jadi bengkak gitu kan karena minum air es gitu. Ataupun juga makan sate jangan kebanyakan kayak gitu, ntar bayinya kepedesan kayak gitu. Ada ya kayak gitu dok? Itu gimana dok? Enggak. Mau minum dingin minum aja, asal jangan flu ya. Kalau saya flu nggak boleh. Mungkin minum dingin yang nggak ada gulanya kali ya atau gimana? Gula tetap aja boleh, Bos. Kalau dia tidak terlalu gemuk ya boleh. Tidak ada masalah. Kemudian beberapa makanan makan sebetulnya yang perlu dihindari, makanan yang mentah itu nggak boleh. Yang setengah masak juga nggak boleh. Pokoknya well done lah. Kalau mau makan steak, kita pasti yang well done. Hal-hal yang seperti itu sebetulnya yang perlu dihindari. Tapi kalau yang lain-lain itu makan saja. Nanas gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini nanas ini memang ada satu namanya prostaglandin di dalam nanas itu. Tapi untuk menimbulkan efek itu perlu sampai 2-3 butir nanas. Siapa sanggup makan 2-3 butir nanas? Baru bisa kebutuhan. Sanggup makan enggak? Ada yang kecil-kecil dong. Kecil-kecil nggak apa-apa. Kalau cuma sepotong-potong makan aja nggak apa-apa. Nggak ada pengaruh itu. Durian nggak apa-apa? Nggak apa-apa juga. Durian apa itu? Karbohidrat. Makan aja, nggak apa-apa. Gimana dilarang makan durian? Nggak ada. Di internet dong. Iya kan, ibu-ibu. Isinya karbohidrat, tidak ada alkoholnya. Kenapa? Di mantannya makan durian? Nggak ada. Tapi jujur deh, ibu-ibu sendiri baru tahu nggak kalau selama hamil nggak apa-apa makan durian. Habis ini Bu, kita bareng-bareng ke Ucok Durian ya Bu ya. Saya belum makan di sana dong. Jadi nggak apa-apa nih lagi hamil ternyata makan durian nggak masalah. Wah, keren nih dokternya nih. Oke, dokter. Jadi aku mau mastiin aja nih, ya. Ibu-ibu ini kan suka pada ngidam, ya. Kalau saya dulu itu ngidamnya itu sebenarnya aneh sih dok. Pengen ketemu sama Justin Timberlake, makanya anak saya namain Justin gitu kan. Tapi kalau ngidam makanan saya sendiri nggak ada sih gitu loh. Tapi ngidam itu sebenarnya keinginan janin atau bahasa tubuh, signal dari tubuh menurut dokter ya? Ngidam itu banyak faktor. Ada faktor psikis. Biasanya kan kebanyakan di anak pertama, ada yang pertama. Karena dia belum siap. Atau barangkali kehamilannya tak diinginkan. Ini anak udah cukup misalnya kan. Tiba-tiba hamil gitu kan. Nah itu juga akan merangsang mual lebih kuat. Kemudian juga memang sebetulnya ada satu zat namanya beta-HCG yang meningkat pada saat hamil. Itu juga merangsang mual. Jadi bukanlah dari anaknya, bukan. Bisa dari hormonnya, bisa dari ibunya sendiri psikisnya. Tapi kalau biasanya anak kedua dia sudah biasa dan anaknya sangat diinginkan, biasanya mualnya berubah. Kalau perlu ini tadi persiapan prakonsepsi, dikasih vitamin D6 sebelum hamil. Selain asam folat di anak, nanti nggak akan mual. Tidak akan mual waktu hamil. Dan itu sangat strategis untuk menghasilkan turunan yang bagus. Tapi kalau misalnya saya bilang ngidam itu sebenarnya adalah sebuah apa ya, caranya kita cari perhatian aja sih ke suami, ya kan? Kalau kayak gitu boleh kan dok? Ya boleh. Aku ngidam pengen berlian gitu. Kalau Memang mau betul. Ini kebetulan tidak ada laki-laki. Laki-laki yang setuju. Sebetulnya kan orang hamil itu terjadi perubahan mental.
dia agak manja, kemudian cerewet, tukang marah, kepanasan. Dan suami itu harusnya sadar, tidak boleh menyinggung sedikit pun. Sebab itu akan berpengaruh. Ini langsung berantem. Jadi kalau nanti dipengaruhi seperti itu, anaknya nanti jadi pendiam, tidak banyak tata bahasa yang keluar kalau dibuat seperti itu. Karena itu laki-laki harusnya berbahagia punya istri yang hamil. Kita harus fasilitasi semuanya, kasih dia sesenang mungkin supaya kualitas Saya anaknya skip. bagus. Nah, baru mau ngomong, rekam, ya, rekam. Ya, dokter, tolong direkam ini buat bukti nih ke suami. Gimana dok? Cara memperlakukan ibu hamil, suami itu harus kayak gimana? Nah, suami itu harus sabar, tidak boleh marah. Ya, karena memang perubahan mental pada seorang itu. Kita udah tahu lah, coba lah. Kalau kita lihat berapa kilo di perut itu kita gandeng selama 9 bulan, tak ada laki-laki seperti itu. Makanya kita harus sabar sebagai laki-laki. Tidak boleh, karena itu akan berpengaruh kepada kualitas anak. Kualitas, jadi kalau misalnya ibunya nggak bahagia, anaknya nggak bahagia. Ya, nanti akan pendiam. Salah satu itu bukti ini ya, anaknya tidak akan banyak kata bahasa itu. Dia akan lebih pendiam. Jadi kalau misalnya ibunya lagi hamil, terus agak-agak rewel, minta dibelikan ini itu, butuh perhatian, suami Harus mau. harus mau ya. Suami-suami ya, tolong ya. Ini hamil berdua ya, bukan hamil sendiri. Oke? Jadi kalau istrinya lagi agak-agak rewel, pahami. Belikan berlian, tanyakan ya, langsung ayo kita ke mana gitu ya. Gitu ya dok ya. Ya. Atau langsung ajak ke Mam Enjo, ya kan? Ajak pijat di Mam Enjo, ambil paketnya untuk yang 5 tahun ke depan. Nah dok, sekarang jadi balik lagi nih. Kalau tadi misalnya nih, aku ada makan makanan ataupun hal-hal yang tidak aku dapatkan ketika lagi ngidam, aku stres gitu ya. Berarti itu memang maksudnya secara hormonal dia itu mempengaruhi ke janin gitu dok. Stres itu bayinya akan kecil. Pertumbuhannya akan terganggu. Nggak boleh. Jadi yang saya hadapi selama 17 tahun di Mam Enjo dok gitu ya. Saya menghadapi banyak sekali macam ibu yang lagi hamil yang kayaknya ada yang siap ada yang nggak siap, tapi memang mostly mereka itu jadi berubah gitu ya. Banyak juga suami itu yang diem-diem di belakang curhat sama saya, istri saya kok berubah, dulu pas lagi pacaran nggak kayak gini gitu loh. Ternyata itu tadi hormonal gitu ya. Nah berarti ada obatnya nggak kalau misalnya biar aku nggak terlalu galau, nggak sedih gitu? Nggak ada. Itu Nggak ada. memang perubahan hormon selama kehamilan. Dan itu nggak boleh diganggu-ganggu. Nanti kehamilannya malah nggak bagus. Diam saja. Nanti setelah bersalin itu akan normal kembali. Oke. Jadi sesudah bersalin hormon itu akan normal kembali. Tapi banyak juga yang sesudah itu masih stres, banyak juga dok yang kayak baby blues Jadi gitu. ya betul. Jadi blues itu bergantung suaminya juga itu biasanya. Kalau suaminya baik itu biasanya nggak akan ada baby blues. Oh, berarti suami saya pas saya hamil kedua kagak baik ya dok ya? Karena saya baby blues, papa blues, mama blues dok. Tapi kayaknya baik sih dok. Itu saya menghadapi baby blues justru di kehamilan yang kedua dok. Saya merasa saya tidak dicintai oleh siapapun gitu loh. Ya itulah. Dan itu- Karena itu harus sayang suaminya. Harus betul-betul disayang sama suaminya. Kalau lagi hamil. Memang paradigma daripada para pria harus dirubah dalam menghadapi. Ini biasanya dia nggak seperti ini. Kenapa dia seperti ini? Kita harus fasilitasi. Tapi itu suami biasanya nggak paham kayak gitu kan. Karena kejadian waktu itu saya habis sesar 3 hari, akhirnya saya udah jalan. Saya pokoknya kabur dari rumah gitu ya. Kabur tuh saya diteleponin sama suami saya 100 kali ada. Saya angkat, dia tanya, kamu selingkuh sama tukang ojek mana? Ngapain juga selingkuhnya sama tukang ojek gitu kan. Berarti itu kan papa plus kan dok. Suaminya juga aneh gitu loh. Jadi hormonnya kan berpengaruh, namanya nular gitu. Gimana sih? Jadi ya hati-hati ya, mam semuanya untuk yang kehamilan kedua pun ternyata baby blues juga bisa ada gitu ya. Nah saya juga pernah menghadapi kayak gini dok. Customer di Mam Enjo itu kan banyak ya, yang model-model gitu ya.
Jadi pas lagi hamil yang ketiga itu dia cuma makan air tajin, air tajin sama kerupuk supaya dia kurus gitu. Ya, di persepsinya adalah air tajin ini banyak sekali protein, banyak gizi-gizi bla bla blanya itu. Nah itu hal kayak gitu gimana tuh dok? Salah itu. Salah gitu. Tahu. Nggak ada itu. Mana cukup ya. Harus ada 3 macam kan gitu. Jadi protein, lemak, sama karbohidrat, kemudian makronutrien. Makronutrien itu nanti kan bisa dari gula atau dari susu juga sering difortifikasi dengan mikronutrien Ya. dengan besi, kalsium, asam folat. Kalau nggak suka susu dok? Kalau nggak suka susu, ini memang tantangan sobat kita. Sebetulnya gini, kalau kita makan cukup protein, sebetulnya susu itu nggak usah diminum juga boleh. Tapi kan kita protein nggak banyak. Kita nasinya segini, proteinnya sedikit. Benar. Jadi untuk melengkapi itu, maka salah satu cara adalah dengan konsumsi susu yang berlebihan. Oke. Nah, terus kalau untuk yang vegetarian sendiri gimana Jadi dok? tantangan sendiri memang untuk vegetarian. Terutama memang ada protein yang berasal dari tumbuhan, dari jamur dan sebagainya. Ada juga vegetarian yang betul-betul memang nggak mau ya. Ada juga vegetarian yang masih makan telur dia. Nah, gitu ya. Yang kurang biasanya B12. Vitamin B12 itu nggak kalau dia memang vegetarian murni nggak bisa masuk. Kita harus kasih asupan vitamin B12 di tablet ada gitu ya. Itu yang tantangan untuk vegetarian. Vegetarian ya. Oke. Nah dokter, saya pernah dengar mengenai pregobesitas, kenaikan kelebihan berat badan, gitu ya. Jadi dianjurkan oleh dokter kandungan kayak gitu. Tadi kan dokter bilang jangan diet gitu. Tapi kalau misalnya aku udah kelebihan berat badan nih di semester 3 gitu, itu apa yang harus aku lakukan dok? Ya, yang penting kalau turun berat badan tidak boleh. Kalau masih tetap boleh, tapi kalau turun sama sekali tidak boleh. Dan sebetulnya kita tidak menganjurkan untuk diet, gitu. Sampai turun berat badan tidak boleh. Nah, itu akan mengganggu pertumbuhan. Karena dari waktu ke waktu kalorinya itu dia butuhkan terus untuk tumbuh kembang. Jadi kita hanya mengontrol itu aja. Karena itu sebetulnya kadang-kadang kenaikan berat badannya terlalu besar, itu kan maksimal 4 kilo itu dalam 1 bulan. Kita bisa turunkan dia setengahnya, misalnya 2 kilo dalam sebulan, supaya kenaikannya jangan terlalu banyak dan bayinya nanti besar sekali. So bayi yang kita harapkan tidak boleh lebih dari 4 kilo kalau bisa, dan tidak boleh kurang dari 2,5. Jadi di antara itulah produk kita harusnya diberikan. Kalau di antara itu biasanya kualitasnya lebih bagus. Nah, Mam semuanya udah pada punya pertanyaan-pertanyaan ya, disimpan ya buat Mams yang ada di live Mam Enjo dan juga Royal Maternity. Siapin ya, nanti aku akan kasih beberapa pertanyaan, hadiahnya juga banyak. Oke, nah dok, aku pernah baca bahwa supaya nutrisi itu masuk ke dalam tubuh itu terserap dengan baik, salah satu caranya itu adalah dengan dipijat gitu ya dok ya, karena kan peredaran darahnya lebih lancar. Benar sekali. Jadi kalau menurut dokter pijat selama ibu hamil ini gimana dok? Boleh, kan itu mengurangi stres. Jadi kita kan ada waktunya tertentu, misalnya untuk penghilang rasa sakit. Penghilang rasa sakit pada usia 32 minggu nggak boleh diminum lagi. Nggak boleh. Painkiller itu nggak boleh lagi diminum. Sebab itu bisa mengganggu jantung si bayi. Karena itu salah satu cara dengan pijat itu akan lebih bagus. Kan itu sudah 32 minggu ke atas biasanya pinggangnya sakit, itu semua sakit. Kalau dilakukan pemijatan, ya itu salah satu cara nih untuk mengurangi keluhan ya daripada ibu itu. Sebab kalau makan obat nggak kita izinkan lagi. Nah, kalau di Mamijo sendiri dok, pemijatannya itu untuk daerah perut kita nggak pijat dok. Ya. Jadi kita hanya usap aja gitu. Jadi kita pendekatannya itu lebih ke medis. Dan kalau misalnya memang ada customer yang minta untuk diputar bayinya gitu ya, karena kan bilangnya bayinya ada di atas langsung lah, kita akan sarankan untuk langsung ke SPOG karena hanya dokter lah yang bisa melakukan
pemutaran itu gitu ya dok ya. Tapi mungkin kalau di luaran sana masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa diputar itu tuh boleh gitu loh dok. Nah itu kalau menurut dokter gimana tuh? Jadi gini, memang namanya versi, istilah sederhana namanya versi. Misalnya dia susah, bokongnya di bawah, kepalanya di atas. Itu bisa kita lakukan versi. Tapi harus di SPOG loh. Karena kita harus melakukan pengamatan, dan versi itu kita lakukan kalau usia sudah cukup bulan. Sebab ada komplikasinya. Kalau komplikasi misalnya plasentanya hari-harinya jadi lepas, hari itu juga kita lakukan sesar, kita lahirkan langsung. Kalau nggak bayi nanti meninggal. Nah, jadi kita harus melakukan versi pada usia cukup bulan, air ketubannya cukup. Kemudian harus dilakukan pemeriksaan ultrasonografi. Setelah kita putar kepalanya ke bawah, kita USG lagi. Ini ada nggak tanda-tanda plasentanya lepas? Bagaimana keadaan bayinya? Apakah makin jelek tiba-tiba? Kalau jelek langsung kita operasi, dan dia sudah cukup bulan dan bisa dilahirkan. Karena itu jangan coba di luar untuk dilakukan versi. Jangan, karena itu sangat berbahaya. Kita biasanya sangat hati-hati, dan kita udah persiapkan semua itu. Kamar operasi kita persiapkan, kita juga siapkan ultrasonografi, kita perhatikan betul-betul. Kalau tidak ada masalah, ya sudah bisa diteruskan. Tapi kalau ada masalah, langsung kita tindak hari itu juga. Jadi buat mam semuanya ya yang lagi live, oke, sekali lagi diingatkan, edukasi mengenai pemutaran janin tidak boleh dilakukan di tukang pijat ya mams ya, hanya boleh dilakukan oleh dokter SPOG, oke. Kalau bahasa kita putar janinnya, tapi kalau bahasa dokterannya tadi versi, gitu ya dok ya. Oke, nah aku akan buka 3 pertanyaan dulu ya. Oke, jadi buat mam, siapa yang mau tanya, siap-siap ya, sebentar. Kak Riri, ada hadiahnya enggak kalau buat yang nanya? Ada ya, oke. Baiklah, nanti kita akan pilih 1 pertanyaan terbaik, oke? Tapi mau nanya, sok bebas. Silakan pertanyaan pertama, siapa? Ibu cantik yang pakai garis-garis, boleh minta mic-nya, naiknya? Silakan. Namanya siapa Ibu cantik? Oke, selamat siang. Nama saya Ocha Boru Sinaga. Salam kenal ya untuk Dokter Makmur ya dokter ya. Saya mau tanya dok, karena kan dokter spesialis fetal maternity ya. Untuk umur usia kehamilan berapa sih kita bisa tahu atau kita bisa melakukan USG fetal maternity ini? Lalu seakurasi apa hasilnya? Apakah nanti ada indikasi misalnya kita udah fetal maternity nih, tapi ternyata ketika lahir nih amit-amit bayinya ternyata mengalami kecacatan juga. Sejauh mana akurasinya? Begitu dok, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Itu namanya orang bilang USG dokter maternal. Sebetulnya USG yang kita lakukan itu pada usia 22-24 minggu. Jadi total dari scan itu, atau orang Singapura bilang normality scan. Apakah normal atau tidak? Itu memang ada beberapa parameter rumit itu dilakukan pemeriksaan, dan akurasinya hanya 90%, tidak ada yang 100%. Jadi itu harus dimaklumi memang, hanya 90% akurasinya, 10% kemungkinan miss. Karena itu sebetulnya ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Sebetulnya kalau kita curiga ada sesuatu dari hasil pemeriksaan ultrasonografi, ada yang terkenal sekarang namanya NIPT, non-invasive prenatal test, non-invasive prenatal test. Itu dari darah ibunya diambil. Biasanya kita kombinasi. Kalau kita curiga sesuatu, kemudian dilakukan NIPT, nanti hasilnya lebih bagus, akurasinya lebih tinggi. Tapi ultrasonografi tidak 100%, hanya 90% akurasi. Dan paling tepat itu di usia 22-24 minggu. Jadi 5 bulanan ya. Kalau lewat lebih payah. Kalau dia makin besar bukan berarti makin gampang, enggak. Karena posisi bayinya nanti telungkup, itu gambarnya lebih jelek. Kita nggak bisa mengamati lebih detail. Dia hanya 22-24 minggu itu waktu yang paling optimal untuk kita lakukan. Tapi kalau sudah 9 bulan, waduh, nengok mukanya pun udah nggak bisa karena sudah telungkup di bawah, ya.
Oke, itu tadi ya Ibu ya. Dokter, saya mau tambahin lagi. Jadi ada sebuah kasus ketika sudah di USG tadi baik-baik saja, tapi ternyata lahir itu ternyata Down syndrome. Bisa, bisa. Bisa, sebab Down syndrome ini kalau dia sangat ekstrim itu akan bisa dengan mudah terlihat pada waktu melakukan pemeriksaan. Tapi kalau dia yang samar-samar itu sampai lahir sampai 1 bulan dokter anak ibu nggak tahu. Bisa nggak tahu. Ini Down syndrome nggak bisa. Apalagi dengan ultrasonografi. Kalau dia sangat samar itu memang sering loss ya. Tapi kalau dia yang ekstrim, jenis ekstrim kita bisa dapat. Jadi kalau yang levelnya masih belum terlalu, memang nggak terlalu kelihatan gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Ada lagi pertanyaannya? Silakan, Mike. Siang dokter, nama saya Vina. Saya mau tanya, kemarin kan awal kehamilan saya beratnya 67. Lalu di trimester pertama saya turun 5 kilo. Nah di trimester 3 saya naik jadi 75 sekarang. Nah untuk menghitung pertambahan kenaikan berat badan itu dihitung dari yang sejak turun atau sejak sebelum hamil? Sejak sebelum hamil. Tapi sebetulnya nggak perlu itu. Tapi memang itu tantangan. Ya, tadilah seperti saya sebutkan bahwa kita agak rugi itu sebetulnya. Kalau trimester 1 kita turun berat badan. Paling tidak tetap. Kalau bisa makanya tadi sebelum hamil harus makan asam folat, makan vitamin B6. Ada vitamin B6 itu sederhana aja. Itu dimakan betul sebelum hamil. Tapi hamil nggak akan keluar. Tidak di apa ya? Di obstetri modern, di obstetri modern itu sudah mulai diterapkan persiapan prakonsepsi. Jadi sebelum hamil kita siapkan dulu semuanya. Nanti hamil akan enak aja dia. Saya hamil apa enggak ya? Karena kok enggak seperti orang kebanyakan. Orang pada mual-mual, saya kok tidak. Gitu. Terus yang kedua dok, saya mau tanya, kalau kita sudah melakukan PGT-A, terus hasilnya normal, itu masih perlu nggak kita melakukan keto maternal? Oh, apa tadi? PGT-A. PGT-A untuk bayi apa ya? Bayi tabung ya? Iya. Bayi tabung ya. Kemungkinannya kecil kalau keperluannya. Kalau sudah diperiksa seperti itu, kemungkinan kelainan genetik hampir tidak ada. Berarti sudah Tapi oke. pemeriksaan itu tetap itu kan genetik. Bisa juga yang tidak genetik yang terjadi pada waktu pemeriksaan feto maternal. Tetap bisa. Kalau kelainan genetik itu memang kelainan yang dibawa, tapi kelainan yang didapat bisa. Misalnya salah makan sesuatu sehingga mengganggu jantungnya bisa. Misalnya contoh, ada obat-obatan penghilang rasa sakit kepala misalnya. Ada beberapa macam itu yang bisa menyebabkan jantungnya jadi bocor misalnya. Nah itu tidak ada hubungannya dengan genetik. Jadi artinya tetap boleh dilakukan pemeriksaan. Tapi secara genetik dia akan normal. Ya dok, makasih dok. Ibu jadinya agak-agak deg-degan nggak nih? Waduh, semester pertama turun gitu. Berarti kecukupannya atau apanya? Tapi kalau misalnya so far keadaannya baik-baik aja sih nggak masalah ya dok, nggak perlu khawatir ya dok ya. Enggak usah takut. Nanti tumbuh kembangnya dilihat. Kalau ada namanya trajektori, pertumbuhannya itu menurut garisnya. Misalnya dia di persentil 50 dia akan berlangsung terus di persentil 50, nggak perlu diintervensi. Tapi kalau dia turun ke persentil 40 misalnya beratnya, ini kita perlu intervensi supaya dia kembali lagi ke jalurnya. Gitu. Jadi nggak usah takut, masih bisa diatasi sebetulnya. Hamil pertama Bu? Iya, nggak apa-apa. Masih ada hamil kedua, ketiga dan keempat ya. Oh, enggak. Masih tetap bisa bagus, Oh, iya, koreksi. yang ini juga bagus ya. Jadi nanti untuk kehamilan kedua lebih dipersiapkan lagi gitu kali ya dok ya. Baik, ada lagi pertanyaannya? Silakan Ibu. Mike. Ya, selamat siang dok. Saya dengan saya mau bertanya dok. Saya kan di kehamilan pertama itu hipertensi dok. Jadi kalau untuk kehamilan kedua, selain yang tadi untuk menurunkan berat badan yang ideal, selain itu pencegahannya apa ya dok? Biar tidak hipertensi yang kedua. Terus untuk pertanyaan kedua dok, kemarin memang saya sempat ada feto maternal. Jadi dikatakan plasenta saya itu kan seharusnya ada 3 lubang dok ya. Sumber apa alirannya 3. Punya saya itu 2 dok ternyata. Apakah itu bisa berulang
Terima kasih ya dok. Baik, terima kasih. Itu tantangan. Saya nggak tahu penyakit dasar yang menyebabkan terjadinya satu preeklamsi ya. Preeklamsi. Jadi untuk berulang itu 20%. Untuk berulang di kehamilan berikutnya. Jadi ada beberapa keadaan yang sebetulnya harus dipersiapkan misalnya. Misalnya, apakah memang tekanan darah kita pada waktu sebelum hamil itu sudah naik atau tidak? Sebelum hamil, kalau dia normal sih nggak apa-apa. Kemudian begitu kita hamil pada trimester 1, biasanya tekanan darah sistolnya turun 10 mm Eraksa. Jadi dari situ nanti kita bisa tahu sebetulnya, kita lakukan namanya MAP, mean arterial pressure. Kita bisa hitung nanti itu. Kalau dia nanti 90 atau lebih, itu kemungkinan akan berulang. Atau ada pemeriksaan ultrasonografi, ada pembuluh darah di sini, kita lakukan pemeriksaan. Kita bisa tahu itu ukurannya berapa, dari situ juga kita bisa curiga kemungkinan apakah ini akan berulang. Nah, kalau kemungkinan akan berulang, dari awal kita lakukan pengobatan. Ada beberapa macam obat-obatan yang terkenal untuk mencegah. Ada salisilat namanya, ada kalsium dosis tinggi, dan vitamin D. Ini vitamin D, saya mau terangkan juga sedikit di sini. Vitamin D ini angkanya tinggi sekali kekurangannya pada ibu hamil, 95%. Padahal sumber utama itu adalah dari sinar matahari. Jadi kita kurang kena sinar matahari. Saya sendiri juga kekurangan vitamin D karena jarang kena matahari. Yang mataharinya itu adalah ultraviolet B. Pada jam 10 sampai jam 3, bukan jam 7 pagi, jam 8 pagi. Jadi kalau orang berjemur jam 7, jam 8 itu salah itu, bukan di situ. Panas dong, hitam lah. Jadi cara menyikapinya, kapan kita ultraviolet B yang paling bagus? Pada jam 12, jam 1 siang. Nah di situ, nah untuk ibu-ibu jangan takut hitam, karena punggungnya aja dibuka. Punggungnya saja dibuka, ini tutup semua karena itu cukup luas kulitnya kan di punggung itu aja dipaparkan ke matahari. Kalau dia terik sekali 7,5 menit cukup, 7,5 menit 3 kali seminggu, itu vitamin D nya akan naik, dan itu salah satu pencegahan untuk preeklamsi. Jadi selain asupan, dan asupan itu tidak akan bisa terpenuhi karena dia perannya hanya 20%. 80% dari matahari. Jadi harus berjemur, salah satu upaya untuk mencegah supaya kehamilan berikutnya jangan sempat seperti itu. Kalau yang ngantor, Ya mesti keluar sebentar, kan jam 12 itu ada jam istirahat, naik ke atas 7,5 menit aja. Iya, ke matahari langsung. Iya. saya lagi mikir ini ibu-ibu, saya di kantor, saya buka punggung. Tangan aja nggak apa-apa kali ya dok ya? Hitam nanti. Muka juga hitam. Kalau punggungnya hitam kan nggak apa-apa. Paling suami yang lihat kan. Baiklah, oke, ibu sudah puas? Kalau belum puas, nanti bisa datang ke rumah sakit Royal Maternity gitu. Ibu sama dokter Makmur bukan? Ganti dokter kalau kayak gitu ya. Oh enggak, dokternya dipromosiin, nggak mau loh malahan loh. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan ibu. Ya, Mike, Mbak Riri. Dok, saya mau tanya, kalau di kehamilan trimester 3 itu disarankan nggak ya untuk pakai korset kalau misalnya punggung kita sakit? Oh boleh aja. Boleh. Boleh itu korset supaya jangan terlalu tertekan ke bawah. Iya. Bisa. Sepanjang dia hanya support gitu, bukan menekan. Kalau menekan korsetnya nggak boleh, sebab mengganggu pertumbuhan. Tapi kalau dia hanya support, sama seperti payudara, itu juga tidak boleh menekan. Dia hanya mensupport saja, mensupport dari bawah, itu boleh. Udah itu aja Bu pertanyaannya Bu. Oke, ada lagi? Iya, silakan. Seru. Dok, mau nanya kalau di trimester pertama olahraga yang disarankan itu apa ya? Tidak boleh kalau trimester 1. Kalau seandainya, saya kan nggak tahu. Saya ternyata udah isi 6 minggu, tapi selama 4 minggu saya melakukan olahraga, Ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu nanti jangan.
12 minggu pertama nggak boleh, itu dianjurkan untuk olahraga rutin 12 minggu, 16 minggu, 16 minggu. Sebab plasentasi itu sempurna di usia 16 minggu, 4 bulan, ya, baru silakan olahraga. Tapi kalaupun plasentanya tidak di bawah, tapi kalau plasentanya di bawah juga nggak boleh, sebab akan cenderung bisa menimbulkan perdarahan. Oke, nah kalau mengenai plasenta tadi, plasenta pravia itu sebenarnya apa sih dok? Plasenta previa itu adalah plasenta yang tumbuh di jalan lahir, di bawah. Sehingga kalau dia plasenta previa totalis nggak bisa lahir biasa. Dan itu bisa menimbulkan perdarahan. Jadi kalau nanti kita lakukan pemeriksaan ultrasonografi, plasentanya masih di bawah. Kadang-kadang kalau hamil kecil memang masih di bawah dia. Tapi nanti seiring dengan besarnya rahim dia akan tertarik ke atas. Waktu dia masih di bawah, kalau dia mau betul di bawah kita nggak kasih dia berhubungan badan kalau memang seperti itu, karena dia bisa berdarah. Tapi kalau dia sudah naik ke atas dia. Kalau misalnya ada kayak flek-flek gitu, itu is a part of plasenta pravia juga atau gimana? Bisa karena plasenta previa, bisa juga karena polip, bisa juga karena pecahnya pembuluh darah di mulut rahim. Karena di mulut rahim itu pembuluh darahnya juga mekar. Bersamaan dengan kehamilan, pembuluh darah di sana juga makin besar. Oke, Mam, ada lagi yang mau tanya? Satu lagi silakan. Saya pulang dari sini langsung jadi pinter loh. Ibu-ibu juga semuanya pasti langsung jadi pintar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Firza, dokter. Saya mau bertanya, apakah teh dan kopi itu sama sekali tidak boleh dikonsumsi pada saat kehamilan? Kalaupun memang boleh dikonsumsi, berapa kebutuhannya per harinya? Terima kasih. Sebetulnya tidak ada kebutuhan sebenarnya. Teh itu ada kelemahannya, boleh sih sekali sehari boleh minum. Cuma teh itu akan menyebabkan gangguan penyerapan dari besi. Jadi besi baik itu dari makanan maupun dari tablet yang diberikan itu akan terganggu penyerapannya oleh teh. Karena itu dia nggak boleh bolak-balik minum teh karena kadar besinya akan rendah. Sama halnya kalau kopi juga itu maksimal sekali sehari itu kalau memang dia pecandu kopi. Kalau bisa ya seminggu 2 kali aja lah. Karena memang sebetulnya tidak begitu bermanfaat untuk kehamilan itu sendiri. Cuma kadang-kadang orang kan ada yang sudah ketagihan. Saya lihat wanita banyak suka minum kopi sekarang. Iya. Padahal kalau dulu itu bapak-bapak ya, kakek saya aja yang minum kopi. Banyak itu yang minum kopi sekarang. Tapi boleh sih. Cuma kalau teh salah satu kekurangannya itu besinya nanti akan kurang. Karena dia menghambat penyerapan daripada besi. Padahal besi itu butuhnya cukup tinggi pada saat kehamilan. Jadi untuk minum teh ya kalau memang bisa hindari aja gitu kali ya dok ya. Bukan karena kafeinnya, bukan ya. Jadi bukan karena kafeinnya, tapi memang kandungan tadi yang bisa ngeblok si besi itu tadi ya dok ya. Baiklah. Nah, saya mau lanjut untuk yang sedang live ya. Jangan lupa untuk mam semuanya, baik yang ada di Royal Maternity maupun yang ada di Mamenjo Medan gitu ya. Buat kalian semua bisa dapetin free voucher gratis ya. Buat ibu-ibu yang lagi hamil yang belum pernah datang ke Mamenjo. Ingat ya, yang belum pernah datang ke Mamenjo. Oke, caranya bagaimana? Caranya cukup ketik mau ya, lalu kasih tahu sudah berapa bulan ya, lalu DM ke Instagramnya Mam Enjo Medan. Oke. Jadi voucher akan mulai kita kirimkan besok pagi dan itu hanya untuk 50 orang pertama. Oke. Jadi jangan lupa yang ada di Royal juga sama, bisa dapetin voucher gratis untuk pijat di Mam Enjo, yaitu voucher ice treatment khusus untuk ibu hamil ya. Jadi jangan lupa diketik. Oke, sekarang aku mau kasih pertanyaan goodie bag dulu ya. Oke, ibu-ibu mau? Karena ini goodie bagnya udah disiapin sama Kak Riri tadi, bagus banget. Oke, dokter kasih pertanyaan dong satu. Biarin kaget lah, nggak apa-apa. Satu, kasih pertanyaan apa dok? Nggak apa-apa dok, memang sengaja dok. Tapi nggak jantungan kan dok? Tanya apa aja lah dok. Alamat rumah dokter juga nggak apa-apa tanyain. Cucu berapa itu nggak apa-apa dok.
Terserah, ayo dok, silakan dok. Karena saya bingung bertanya. Biasa ditanya, sekarang saya Jarang-jarang kan dok, mumpung ketemu saya juga loh dok. Jarang-jarang dok, ayo silakan dok. bingung saya. Umur saya berapa ya? Boleh. Umurnya dokter berapa? Browsing, ada di Wikipedia pasti, di googling. Silakan. Yuk googling, silakan. Ada yang mau jawab? 63. 63 tahun, kurang lengkap berapa bulan? Anaknya ya dok ya? Hah? Kalau anaknya nggak lucu loh dok. Ini anaknya dok. Kok tahu bapaknya ulang tahun ya? Benar kan? Anaknya dokter Makmur yang nggak boleh nepotisme. Ayo yang lain, silakan. Ada nggak ketemu nggak? Belum ada, berarti tim Royal harus masukin ke Google ya. Profilnya dokter Makmur nih. Ayo, udah ada belum ketemu? Oke, ya udah, nggak apa-apa. Ibu silakan. Dokter Makmur ulang tahunnya kapan sih? 7 Januari. Oh, 7 Januari. Oke, 63 tahun. Sekarang pertanyaannya saya ganti aja. Tadi dokter udah kasih tahu. Sudah berapa puluh tahun dokter Makmur berpraktek? Silakan. Ya, silakan. 32 tahun. Seperti lamanya Pak Soeharto ada di Indonesia ya. Oke, silakan dapat hadiahnya Kak Riri. Selamat. Oke. Sekarang saya mau tanya yang kedua. Sebutkan 5 cabang Mount Enjo yang tersebar di seluruh Indonesia. 5 aja. Dari 21 sekarang after COVID saya cuma minta 5 saja. Gak apa-apa, nyontek deh, gak apa-apa. Karena kita gak ada bu gurunya. Ya. Mam Enjo Dharma Wangsa di Jakarta Selatan. Nyonteknya jangan kelihatan banget. Madep ke saya juga gitu kali. Nah. Yang pertama Mam Enjo Dharma Wangsa di Jakarta Selatan. Yang kedua Mam Enjo Bogor. Yang ketiga Mam Enjo Galaksi di Bekasi Selatan. Yang keempat Mam Enjo Cibubur. Yang kelima Mam Enjo Kelapa Gading. Yeay, benar sekali. Terima kasih. Kalau punya saya. Ya nggak apa-apa Ibu. Jadi benar sekali Mam Enjo tersebar di. Dulu kita sebelum COVID ada 36 cabang dok. Iya, sampai ke Brunei juga gitu. Tapi ya memang karena COVID jadinya berkurang jadi 21 gitu. Masih banyak kan dok? Ya, keren kan? Makanya saya datang loh hari ini hanya untuk ketemu sama dokter Makmur loh. Baiklah, pertanyaan yang ketiga. Di tahun ini Mam Enjo anniversary yang keberapa? Silakan. Berapa Bu? 17 tahun. Ya, benar sekali. Mam Enjo Sweet 17. Iya, terima kasih Ibu. Baiklah. Dok, tadi ada beberapa pertanyaan kan, kurang lebih ada 5. Sekarang tugas beratnya adalah dokter memilih 1 pertanyaan. Biar nanti kalau ibu-ibunya pada marahnya nggak ke saya. Tapi ke dokter, kenapa dia yang dipilih? Silahkan dok, pilih. 1 tadi yang nanya yang menurut dokter pertanyaan paling terbaik. Itu jawaban dokterku. Tadi tanya kan, tadi ibunya nanya yang pertama USG apa, itu kan banyak tadi. Oh itu. Ya, ada 5 tadi. Yang sangat baik pertanyaannya adalah untuk mencegah prevalensi. Pencegahan terjadinya prevalensi pada ibu. Oke, yeay, selamat ya ibu ya. Yang lain pertanyaannya juga tetap bagus ya. Oke. Iya. Oke. Sekarang ada yang dari Royal Maternity, Mas Kevin. Gimana live-nya? Ada mau kasih pertanyaan nggak? Boleh ya? Baik. Karena Dokter Makmur ada di sini, maka yang kasih pertanyaan adalah Dokter Makmur khusus untuk followersnya Rumah Sakit Royal Maternity. Ayo dok, kasih dok. Jarang-jarang kan dok live begini dok. Iya. Pertanyaannya, berapa pertambahan kalori yang dibutuhkan pada trimester 1?
Itu nggak gampang dong. Masa itu kayak ibu-ibu. Tadi 20% ya dok. Rahasia. Ayo, tadi kan sudah Ada nggak Mas Kevin yang dikasih jawab Mas tahu. Kevin? Belum ada. Emang dokternya usil loh. Pertanyaannya sulit loh. Udah aku aja ngasih pertanyaan. Sebutkan alamat rumah sakit Royal. Ada? Berapa? 500 karoli pertambahannya. Nggak perlu tambah kalau trimester 1. Oh salah ya berarti ibu-ibu ya. Dokter usil memang loh. Baik, pertanyaannya aku ganti ya. Alamat rumah sakit Royal Maternity ada di mana? Sekarang, cus. Yang paling cepat dan yang paling benar itu akan dapat hadiah langsung dari rumah sakit Royal Maternity. Periksa gratis ya dok seumur hidup ya. Ada yang jawab Mas Kevin? Belum ada? Oke, kita tunggu ya. Udah ada? Belum ada alamatnya? Baik. Oke, satu lagi pertanyaannya adalah gampang banget. Sebutkan 2 dokter objin yang praktek di Rumah Sakit Royal Maternity. Oke, nah nanti kalau udah ada yang jawab, Mas Kevin akan follow up langsung ke aku ya. Oke, ada yang jawab? Belum? Jadi yang pertama alamat, yang kedua nama SPOG-nya. Oke, untuk yang di Mount Enjo Medan, ya, Mount Enjo Medan, aku akan kasih 2 hadiah. Oke, 2 hadiah juga. Yang pertama adalah alamat dari Mount Enjo Medan ada di mana? Yang paling cepat langsung ya. Oke, pertanyaan yang kedua adalah sebutkan narasumber namanya ya. Dokter ganteng ini dan juga prakteknya di rumah sakit mana. Oke, nanti adminnya akan langsung lihat dan kasih tahu pemenangnya siapa. Gimana Mas Kevin? Kamu senyum-senyum aja? Tebar pesona atau gimana? Udah ada? Oke, siapa? Oke, Mas Kevin langsung ngomong ke situ aja. Oke, pemenang pertama sudah ada, pemenang kedua sudah ada. Kita tunggu ya. Ada? Ada siapa? Oke, tadi untuk 2 pemenang ya langsung DM ke admin akan langsung mendapatkan hadiah. Cara mendapatkan hadiahnya nanti akan langsung dihubungi oleh admin. Bagaimana untuk yang di Mamenjo? Sudah? Sudah ada? Ya, pemenangnya sudah ada. Silakan kakak disebutkan langsung ke situ ya. Sebutkannya langsung ke handphone. Ya. Ya, silakan. Ya, memang waktunya sudah habis sebenarnya, ini overtime ya kan. Jadi aku mengucapkan terima kasih banyak untuk moms and dad semuanya yang hadir di sini. Next time kalau kita ngadain talk show ya, jangan lupa suaminya dibawa ya. Next time kita bisa adain talk show mengenai menyusui gitu ya, mengenai breastfeeding, dan itu tetap butuh support dari suami karena biasanya suami kalau udah sampai rumah nggak mau tahu tuh, tetap aja perempuan yang disuruh ngurusin gitu ya. Padahal ya perempuannya juga capek juga gitu. Ibu suaminya mana? Ini, alhamdulillah. Pak, abis ini ada toko berlian ya di atas. Gitu. Dibahagiakan ya. Oke. Ya, terima kasih banyak untuk Mam semuanya. Terima kasih juga untuk Dokter Makmur untuk insight-nya yang sangat bermanfaat. Kita semua jadi pinter ya hari ini ya Mams ya. Jadi kalau misalnya sedang mencari dokter spesialis objin, kalian bisa banget mengunjungi Rumah Sakit Royal Maternity karena di sana dokternya itu sudah sangat berkualitas ya dok. Ya pasti dokter juga udah milih banget kan. Gak mungkin di screeningnya itu dokter yang abal-abal kan dok, ya kan? Kenapa dok harus datang ke Rumah Sakit Royal Maternity? Terutama kalau ibu-ibu hamil, karena ahli pintu maternal. Sebetulnya saya itu adalah ketua pintu maternal untuk Sumatera Utara. Jadi kalau orang mau di pintu maternal, kalaupun dilakukan di tempat lain, itu sebenarnya anak buah saya yang melaksanakan. Jadi sebetulnya pimpinan untuk Sumatera Utara itu saya khusus untuk pintu maternal. Karena itu, kalau ibu datang ke rumah sakit Royal Maternity, ibu akan dilayani oleh ahli pintu maternal. Tidak saya,
Ada beberapa orang yang lain, beberapa orang itu juga ahli fotometri. Selain itu sebenarnya ada juga untuk SPA-nya juga ya dok ya? Ada. Oke, fasilitas yang ada di Rumah Sakit Royal Maternity apa aja dok? Sebagai rumah sakit umum semua fasilitas ada. Semua fasilitasnya ada. Nicu ya? Nicu, picu semuanya ada di rumah sakit Royal Maternity. Karena ketika ponakan saya sempat koma, jadi ibu-ibu sedikit ada edukasi ya ataupun ini. Saya punya ponakan umurnya 6 bulan dok. Ayahnya nggak ngerokok, nggak ada yang ngerokok di rumahnya, tapi tetangganya ngerokok. Akhirnya dia sempat kejang-kejang gitu ya, koma dia, gitu. Dan itu nyari nicu susah sekali di Jakarta waktu itu. Saya nggak tahu kalau di Medan ini sulit nggak tuh? Sama. Itu memang tantangannya besar sekali nicu. Sangat-sangat susah karena memang biayanya juga sangat besar. Banget. Luar biasa. 16 juta sehari untuk BPJS. Serius dok? Kalau BPJS pakai road kan bisa kita cari kemana-mana. Tapi itu pun juga tetap susah. Susah dok. Padahal kita sudah pakai road kan, semua rumah sakit udah bisa Betul, kita dok. lihat. Ya, memang Betul semua, itu dok. tantangan tersendiri. Apalagi kalau BPJS orang pasti ngejar terus itu. Benar. Akan mengejar, sebab kan bisa gratis kan. Iya, jadi kelebihannya kalau di Royal itu ada nicunya ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa sama anak itu lebih mudah, otomatis jadi prioritas ya dok ya. Baik dokter, ada yang mau dipromosin lagi mengenai Royal? Saya kira enggak. Sudah cukup ya. Baik, ibu-ibu jangan lupa di follow Instagramnya ya, yang Royal Maternity. Apa mas tadi mas? Silakan Instagramnya. Bisa follow di rs.royal maternity. Baiklah. Oke, ya terima kasih untuk ibu-ibu semuanya, untuk mama semua. Ini masih ada satu hadiah, mau dibagiin nggak? Boleh. Oke, satu hadiah terakhir ya, yang belum dapat ya. Siapa yang tahu nama lengkap saya? Ya, silakan. Ibu tadi udah dapat hadiah belum? Oh belum, nah silakan yang pakai baju kuning. Kalau salah awas ya. Oh ada lampu di situ. Ya udah nggak apa-apa bu, silakan bu, biar saya tambah famous. Endah Wulansari. Terima kasih ibu. Oke, selamat. Oke. Kita bisa foto bareng kali ya pak ya. Baiklah, untuk ibu-ibu semuanya kita foto bareng ya. Oke, kita foto barengnya di sini kali ya. Dokter, kita foto bareng ya. Goodbye. Ibu-ibu yuk maju, kita foto bareng di sini ya. Goodbye.